Ya, pada tanggal 1 Juni kemarin, dari kantor advokat telah menyerahkan surat secara resmi kepada KPK, di mana dalam surat tersebut kami menyampaikan kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang kedua, dan saat ini di Kabupaten Padang Lawas Utara, adik-adik mahasiswa tadi datang ya. Ini adalah gerakan mendukung perubahan di Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana di Padang Lawas Utara saat ini sedang ada 4 isu darurat ya. Yang pertama adalah isu darurat tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah, terorganisir dan juga masif ya, yang dilakukan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara, PJ dan Bupati yang sebelumnya, camat dan juga kepala-kepala desa. Yang kedua adalah darurat pelayanan kepada masyarakat. Saat ini banyaknya masalah hukum yang timbul di Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana pejabat-pejabatnya ini banyak dilaporkan ke KPK, ke Polres dan juga ke Petun, di mana banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan sehingga tadi saya sampaikan ilustrasinya, kalau 5 desa saja setiap perangkat yang diberhentikan kali 100 itu udah 500. Itu sampai ada kepala desa kantornya itu tutup selama 1 tahun. Itu tidak ada pelayanan karena tidak adanya perangkatnya. Terus yang ketiga adalah bahwa saat ini di Kabupaten Padang Lawas Utara juga banyaknya gerakan-gerakan yang dana desa yang dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Misalnya dalam hal ini setiap desa itu menyetor 327 juta setiap desa kepada atasannya, dan kalau dikali 358 desa itu terkumpul 127 miliar rupiah. Dan itu angka yang cukup besar, dan itu tidak dibutuhkan untuk desa-desa. Tapi diancam kalau seandainya tidak diberikan akan dipersulit untuk pencairan berikutnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa contoh nih. Kepala desa Ujung Batu itu juga memberhentikan 4 perangkatnya. Labuan Jurung juga 2 perangkatnya. Dan camat Ujung Batu itu dengan serta-merta mengambil pungutan liar dan juga pemerasan terhadap anak buahnya. Dan ini sudah dilaporkan. Dan ini yang ada di setiap desa itu sebagai contoh saja. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan KPK bisa mendengarkan ini. Sebetulnya surat secara resmi baru kita layangkan tanggal 1 Juni kemarin. Tapi peristiwa ini adalah akumulasi dari adanya banyaknya permasalahan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sehingga kami sebagai kuasa hukum merasa terpanggil hati nurani untuk membela masyarakat, dan juga kami siap untuk melindungi kepala-kepala desa yang nanti kalau mereka diperas atau dikondisikan untuk memilih salah satu untuk paslon tertentu, nah itu kami akan siap melindungi. Dan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu, itu di periode Bupati Amin Andar Harahap, dan ini diteruskan oleh PJ-nya, dan itu adalah keluarga dinasti daripada Bahrum Harahap yang terus-menerus ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekarang ini betul, kami kemarin itu sudah Bupati, saya sudah mendapatkan informasi dia tidak akan lagi dilakukan untuk pemberhentian kepada desa-desa yang lain. Cukup ini sebagai menjadi contoh. Tetapi Polres Tapanuli Selatan sudah memeriksa camat Ujung Batu dan juga beberapa kepala desa. Sudah ada progresnya setelah kami laporkan. Ini yang penting ini. Dalam tuntutan kami adalah yang pertama, memeriksa dan menetapkan Bupati Padang Lawas Utara periode 2018-2023 Amin Andar Harahap sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Yang kedua, juga menetapkan tersangka PJ Bupati Padang Lawas Utara untuk ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan. Dan juga pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Lawas Utara untuk segera diperiksa terkait dengan isu tadi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan juga
PU ya, PU. Nah itu menjadi terakhir. Terima kasih. Kami persilahkan. Yang telah mengawal aksi unjuk rasa kami pada siang hari ucapkan selamat HUT Bayangkara untuk Polri yang hukum, yang mengayomi, melindungi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. Datang ke tempat ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk satu, memberantas korupsi di Republik Indonesia ini dan tanpa kita Laos Utara yang hari-hari setiap kali memberikan tidak satu pun pernah ditanggapi, dibuka batasnya. Jangan tutup mata dan jangan tuli melihat kami masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang setiap daerah tidak pernah diperuntukkan untuk kesejahteraan, tak pernah ada. Oleh karena itu, kami betulkah pertanyaan atau pernyataan salah satu Kabupaten Padang Lawas Utara 5-7 kali berkas laporan dan aduan masyarakat telah, tapi sekalipun tidak pernah ditanggapi pertanyaannya ada apa. Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara 2 minggu yang lalu laporan dan aduan masyarakatnya ada apa?